Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, materi penyelesaian sengketa bisnis. Nama saya Fania Amanda, NIM 190803101056. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sengketa bisnis. Menurut Maxwell J. Fulto, sengketa bisnis adalah pertentangan atau konflik. Pertentangan yang dimaksud yaitu antara kelompok atau organisasi terhadap satu objek masalah. Yang kedua, menurut Winardi, sengketa bisnis adalah pertentangan terjadi antara individu-individu atau kelompok yang mempunyai hubungan yang sama atas suatu objek kepemilikan yang menimbulkan hukum. Yang ketiga yaitu menurut Ali Ahmad. Jadi sengketa bisnis yaitu pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda terhadap suatu kepemilikan yang dapat menimbulkan hukum antara keduanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sengketa bisnis adalah perilaku antar kedua orang atau lembaga yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu. Selanjutnya, sengketa bisnis dapat berupa sengketa perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, perindustrian, HKI atau hak kekayaan intelektual, konsumen, properti, hak, perburuhan, dan sengketa pekerjaan. Perkenalkan, nama saya Zulfa Mila Sofia, NIM 1908031010-7. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa bisnis. Sengketa dalam dunia bisnis sering terjadi, apalagi di zaman sekarang. Banyak berdirinya perusahaan baru, dan hal ini berakibat banyak muncul sengketa perusahaan. Secara umum, sengketa ini muncul karena ada 3 hal, yakni 1. Prestasi, tindakan melawan hukum, serta ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Beberapa jenis penyelesaian sengketa bisnis. Yang pertama dari sudut pandang pembuat keputusan, ada adjudikatif. Pengambilan keputusan dilakukan pihak ketiga dalam sengketa di antara para pihak. Yang kedua ada konsensual atau komprom. Cara penyelesaian sengketa secara kooperatif atau komprom untuk menyelesaikan masalah yang bersifat win-win solution. Di sini pihak ketiga boleh dilibatkan namun tidak untuk mengambil keputusan. Lalu ada kuasi adjudikatif, merupakan kombinasi antara unsur komprom dan adjudikatif. Saya Ikrar Septian, NIM 1908031011052. Selanjutnya, cara penyelesaian sengketa bisnis berdasarkan sudut pandang prosesnya. A. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian dengan jalur peradilan atau hukum. Lembaga penyelesaiannya yang pertama adalah pengadilan umum. Dalam mekanisme ini, tidak akan mencapai solusi yang memperhatikan dua pihak atau win-win solution, karena hakim harus menjatuhkan putusan di mana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak yang lain menjadi pihak yang kalah. Yang kedua adalah pengadilan niaga. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi keputusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang atau PKPU. Yang B. Non-litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau hukum. Lembaga penyelesaiannya melalui mekanisme yang pertama, arbitrase. Penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum atas perjanjian yang dilakukan tertulis oleh pihak yang melakukan sengketa. Pasal 1 angka 1 UU nomor 30 tahun 1999. Yang kedua, negosiasi. Merupakan interaksi sosial antara pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mediasi, yaitu melakukan nego dengan bantuan pihak ketiga. Yang keempat, konsiliasi, usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu studi kasus penyelesaian sengketa bisnis. Kronologi kasus sengketa saham TPI. Untuk mempertahankan TPI, pemilik meminta bantuan Heriton untuk melunasi hutang dan menandatangani perjanjian sesuai yang ada pada lampiran. Jika dapat menyelesaikan perjanjian, maka berhak melakukan subskripsi terhadap saham baru yang akan dikeluarkan TPI dengan jumlah yang disepakati oleh pemegang saham lama
untuk kepemilikan saham 75% TPI. Pada tanggal 3 Juni 2003, pemegang saham mayoritas Siti Hadianti memberikan surat kuasa kepada Heriton. Pada tanggal 21 Juni 2003, Heriton menggelar RUPS dan mengganti direksi TPI. Pada tahun 2004, pemilik TPI meminta pengembalian pengelolaan TPI karena Heriton tidak menyelesaikan semua kewajiban yang telah disepakati. Pada tanggal 16 Maret 2005, pemilik TPI mencabut surat kuasa dan mengirim pembatalan perjanjian. Pemilik TPI mau mengganti semua biaya yang dikeluarkan Heriton. Pada tanggal 17 Maret 2005, pemegang saham mayoritas TPI bersama seluruh saham yang sah mengeluarkan RUPSLB untuk mengganti pengurus TPI. Namun pendaftaran tersebut ditolak oleh Sismimbakum dengan alasan tidak masuk akal. Pada tanggal 18 Maret 2005, meski bukan pemilik sah dan kuasa dicabut, Heriton mengadakan RUPSLB yang di dalam rapat tersebut Heriton mengembalikan saham TPI sebesar 75% dan berhasil didaftarkan karena PT SRD, perusahaan milik Heriton yang mengelola instansi Sismimbakum. Sejak tahun 2003 sampai 2010, selama 7 tahun pemilik TPI menuntut keadilan perlindungan hukum kepada Menkumham, Kejaksaan, Mabes Polri. Namun Heriton dilindungi oleh mafia hukum. Awal tahun 2010, pemilik TPI mengadu kecurangan RUPSLB ke Menkumham Patrialis Akbar. Lalu Menteri membentuk tim khusus untuk menyelidiki keabsahan penyelenggaraan RUPS Heriton. Karena RUPSLB yang digelar Heriton tidak sah dan penuh kejanggalan. Pada tanggal 8 Juni 2010, Menkumham Patrialis Akbar mencabut surat keputusan Menkumham nomor C07564 HT 0104 tanggal 21 Maret 2005. Imbas dari pencabutan itu adalah surat pengesahan akta RULBPS TPI yang digelar Heriton menjadi batal demi hukum. Pada tanggal 8 Juni 2010, melalui surat keputusan Dirjen AHU Kemenkumham kepada PIH Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan tentang adanya satu tindakan yang dilakukan oleh Heriton menggunakan fasilitas negara dengan tidak melalui proses persetujuan pejabat yang memiliki kewenangan. Hal ini merupakan tindakan kriminal. Saya Rizal Faki dengan NIM 190803101021. Di sini saya akan menjelaskan tentang majelis hakim yang terdiri dari Hakim Saltoni Mohdali, Takdir Rahmati, dan Imade Tara yang telah memutuskan perkara tersebut pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan amar putusan yang berbunyi: 1. Mengabulkan permohonan jasa kasasi dari permohon kasasi. 2. Membatalkan PT Jakarta nomor 629 tahun 2011 yang membatalkan putusan PN nomor 10 tahun 2010. Nomor 3, mengadili sendiri, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Nomor 4, menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Nomor 5, menyatakan sah dan sesuai hukum keputusan RUPS yang tertuang dalam akta awal mula kasus. Kasus pengambilan alihan TPI sendiri bermula ketika Indosat membeli obligasi yang dikeluarkan TPI senilai 10 miliar dengan total Rp 11 miliar rupiah pada tanggal 5 Oktober 1997, di mana akan jatuh tempo pada Oktober 2002. Haritanu sendiri membeli obligasi tersebut yang perjanjiannya bisa ditukar dengan saham TPI. Pihak Heri kala itu di atas angin karena bisa memiliki saham TPI jika pihak TPI tidak membayar utang obligasinya.
Dalam hitungan waktu, nilai obligasi tersebut setara dengan 75% saham TPI. Heritanu sudah menjalankan rencana akuisisi TPI sejak tahun 2003. Namun perjalanannya sangat kompleks karena tidak ingin adanya pengambilan saham oleh Heritanu itu sendiri. Sampai akhirnya digelar RUPSLB TPI pada Maret 2005 yang tanpa persetujuan TPI untuk mengubah kepemilikan saham. Setelah adanya putusan ini, apakah bisa TPI kembali ke TPI? Karena tidak mudah, karena TPI sendiri sudah berganti nama menjadi MNC TV. Kedua pihak adu strategi untuk mempertahankan haknya dalam TPI yang kini sudah berganti nama dengan MNC TV. Penyelesaian masalah ini untuk perselisihan TPI sudah diserahkan kepada BANI, yaitu badan yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk menegakkan hukum dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat untuk dicari penyelesaiannya. Kedua belah pihak sudah menandatangani investment agreement pada tahun 2005. Arbitrase di Indonesia berkembang pada tahun 1997 dengan dibentuknya BANI. Ruang lingkup arbitrase mencakup sektor perdagangan, industri, dan keuangan bidang yang ditangani antara lain bidang asuransi, lembaga keuangan, pabrikasi. Bila suatu kasus sudah ditangani badan arbitrase, maka pengadilan sudah tidak punya wewenang untuk mengadili sengketa para pihak terkait. Hotman Paris sebagai kuasa hukum TPI pada tahun 2010 mengemukakan bahwa isi perjanjian tersebut menyebutkan bahwa setiap perselisihan menyangkut 75% saham TPI yang berwenang adalah BANI. Surat tersebut ditandatangani oleh pemilik TPI, sehingga jika MA berani memutuskan kasus TPI di BANI, maka sama saja mencoreng hukum di Indonesia. Sebenarnya, perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar PKMA tidak dapat dibenarkan karena melanggar UU Arbitrase. Keputusan tersebut berdampak ke hal lain dan bisa berakibat fatal. Antara lain, mengakibatkan Indonesia dikenal tidak ramah terhadap investasi karena tidak memindahkan arbitrase lokal dan internasional. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astuti Faikotun Nikmah, NIM 190803101022. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Mengamati kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa atau dispute or difference antara pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadi sengketa makin tinggi. Hal ini berarti sangat mungkin makin banyak sengketa yang harus diselesaikan. Membiarkan sengketa bisnis terlambat diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan tidak efisien. Produktivitas menurun, dunia bisnis mengalami kemunduran, dan biaya produksi meningkat. Konsumen adalah pihak yang paling dirugikan. Di samping itu, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan sosial kaum pekerja juga terhambat. Kalaupun akhirnya hubungan bisnis terjadi menimbulkan sengketa di antara para pihak yang terlibat, peranan penasihat hukum konsultan dalam menyelesaikan sengketa itu dihadapkan pada alternatif penyelesaian yang dirasakan paling menguntungkan kepentingan kliennya. Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Selain melalui cara ligitasi, juga ada cara, yaitu melakukan metode non-ligitasi. Cara yang dimaksud adalah melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsoliasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi tetap dipergunakan manakala penyelesaian secara non-litigasi tersebut tidak membuahkan hasil. Jadi, penggunaan metode non-litigasi adalah sebagai salah satu
mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan masa yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang baik, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.